Selamat pagi Bunda Hartatik dan teman-teman. Pada bagian kali ini saya akan membahas tentang beberapa jenis penyakit mata. Baik, penyakit mata ini ada beberapa macam ya. Yang pertama itu seropalmia. Seropalmia yaitu penyakit mata pada anak-anak yang kekurangan vitamin A. Ya, atau anak yang diare terus-menerus sampai panas tinggi karena terlalu lama mengkonsumsi susu dari botol lebih dari 5 menit dan atau suka memasukkan sesuatu ke dalam mulut sehingga dapat menjadikan media bakteri. Penyakit mata selanjutnya itu yang dinamakan dengan trakoma, yaitu penyakit mata yang tidak hanya menyerang orang dewasa saja, tapi juga anak-anak yang sedang dalam masa perkembangannya melalui virus yang bernama Chlamydia, ya, Chlamydia trachomatis. Nah, jenis penyakit selanjutnya itu adalah katarak. Ya, katarak yaitu penyakit mata yang menyerang pada lensa mata ya, sehingga pada lensa mata tampak keruh sampai tertutup putih. Penyakit katarak ini bisa disembuhkan dengan cara operasi. Tetapi jika dibiarkan terus-menerus akan berakibat kebutaan pada mata. Kemudian ada glaukoma, yaitu penyakit mata yang terjadi karena adanya cairan yang bertambah pada bola mata sehingga pada bola mata mengalami tekanan meningkat ya, mengalami tekanan meningkat yang mengakibatkan bola mata seolah-olah menonjol keluar atau dalam bahasa Jawanya mendolo. Pada permukaan mata tampak keruh dengan warna putih ya, merata akibat cairan mata, dan ketika penyakitnya kambuh maka cairan akan menjadi banyak sehingga membuat mata terasa gatal dan rasa sakitnya sampai terasa pada tulang sumsum belakang. Kemudian diabetik retinopati ya, jenis penyakit mata ya. Jenis penyakit mata diabetik retinopati jenis ini yaitu penyakit mata yang mengakibatkan gangguan pada retina ya. Dan penyebabnya adalah penyakit diabetes mellitus. Jadi pada retina tersebut penuh dengan pembuluh-pembuluh darah yang berdampak pada pengaruh sistem sirkulasi hingga merusak penglihatan. Nah, selanjutnya penyakit makular degenerasi ya. Saya ulang sekali lagi, penyakit makular degenerasi yaitu penyakit mata yang kondisi pada umumnya agak baik, di mana daerah tengah retina secara berangsur-angsur akan memburuk. Jadi anak dengan retina degenerasi ini masih memiliki penglihatan perifer. Dan ada penyakit mata retinopathy of prematuri ya, retinopathy of prematuri ya. Nah, jenis penyakit ini yaitu penyakit mata yang dialami oleh bayi prematur. Jadi kondisi anak yang lahir prematur akan memiliki potensi penglihatan yang kurang akibat ditempatkan pada inkubator, yang mana terjadi perubahan kadar oksigen sehingga dapat berakibat meninggalkan bekas luka pada jaringan mata. Selamat
Bagi Bunda Hartati dan teman-teman seperjuangan di mana saja berada, sekali lagi perkenalkan, nama saya Irene Dao dengan NIM 211 F10390. Teman-teman, pada bagian kali ini saya akan membahas mengenai terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan. Ya, saya ulang sekali lagi. Terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan. Jadi teman-teman, ibu yang memiliki kelainan tulang pinggul, maka tulang ini akan menekan kepala bayi saat proses kelahiran. Ya. Jadi tentunya hal ini dapat dihindari jika seorang ibu yang melakukan ibu yang melahirkan itu ya mengambil tindakan yaitu untuk melakukan operasi sesar. Jadi yang pertama itu adalah ada yang namanya postnatal, yaitu terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan. Ini terjadi pada usia perkembangan anak setelah lahir, yaitu usia 18 tahun. Anak masih bisa mengalami terjadinya kelainan, misalnya kecelakaan, keracunan, kejang, tumor otak, kemudian ada diare, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan kelainan atau kecacatan anak di masa bayi ya. Pertama ada yang namanya penyakit infeksi bakteri dari tuberkulosis atau TBC. Ya, kemudian ada bakteri virus meningitis. Kemudian encephalitis ya, kemudian ada diabetes spiritus. Namanya ini sangat bagus-bagus ya, jenis apa ini? Jenis virus ini namanya bagus-bagus. Kemudian juga penyakit panas tinggi ya, ada penyakit panas tinggi yang dapat menyebabkan kejang-kejang atau staph. Kemudian radang telinga atau otitis media. Kemudian kemungkinan kemasukan air ketuban sehingga telinga mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Nah, teman-teman, hal ini dapat menyebabkan anak ini bisa tuli ya, bisa tuli, menyebabkan atau mengalami ketulian. Kemudian ada juga penyakit malaria tropicana yang menyebabkan kejang-kejang ya. Untuk itu, teman-teman, bayi yang baru lahir perlu dijaga. Ya, perlu dijaga. Sebab karena usia bayi akan cepat terkena infeksi atau penyakit ya, terkena infeksi penyakit. Oke. Nah, seperti panas tinggi atau staph tadi ya. Lalu penyakit ini sangat kronis ya, sangat kronis karena membutuhkan pengobatan secara intensif. Penyakit ini terkena bayi maka akan menghambat perkembangannya ya. Misalnya perkembangan fisik dan mental ya, karena pada masa bayi masih mengalami pertumbuhan yang sangat besar pada otaknya. Ini biasanya disebut usia keemasan ya, usia keemasan ya. Penyakit anak-anak yang akut ini bisa mempengaruhi komplikasi pada organ mata. Kemudian virus yang menyerang saraf ini akan berdampak pada kebutaan ya. Juga tumor otak yang bisa menyerang saraf pusat yang merusak pada organ penglihatan.
Kemudian ya, kekurangan zat makanan, gizi, nutrisi ya. Kekurangan zat makanan, gizi, kemudian ada nutrisi. Gizi dan nutrisi ini sangat dibutuhkan oleh seorang bayi yang baru dilahirkan karena untuk proses pertumbuhan sesempurna otak dan organ-organ penting lainnya ya. Jadi ketika anak usia kurang dari 6 bulan cukup kita berikan ASI, air susu ibu. Karena usus anak belum sempurna untuk mengolah makanan. Jika dipaksa memberikan makanan berat seperti nasi atau buah yang mungkin di blender, ini juga mempengaruhi ya, dapat mempengaruhi pencernaan anak. Mungkin saat ini kelihatan anak baik-baik saja, tapi dalam perkembangan mungkin pada masa remaja ya, mungkin pada masa remaja anak akan mengalami sakit perut karena pencernaan dulu terlalu dipaksakan untuk mencernakan sesuatu yang keras ya. Maka itu seorang ibu yang setelah melahirkan supaya air susunya banyak ya. Biasanya orang zaman dulu ya mungkin harus minum minum jamu, kemudian seperti mengkonsumsi bumbu pon-pon, lalu kunyit, juga makan makanan yang bergizi ya seperti nasi, protein, mineral, sayur mayur, lauk pauk dan buah. Kemudian susu, vitamin yang tercukupi ya. Seorang ibu yang baru melahirkan dilarang untuk diet ya. Karena takut gemuk ya. Kadang-kadang ibu kan menjaga badannya ya, langsing ya. Memperhatikan dia, tetapi ketika hadirnya seorang bayi atau dalam hidupnya ada seorang bayi sehingga perhatian berpusat pada seorang bayi. Jika seorang ibu ini merasa tertekan tubuh, tidak secantik atau tidak seindah yang dulu lagi, sehingga berdampak pada air susu ibu ya, dan akhirnya anaknya minum susu kaleng. Kasihan kan ya. Jadi seorang ibu dituntut untuk memiliki pemikiran yang luas, memiliki wawasan yang luas, untuk tidak lagi stres ya, terhindar dari pikiran stres, karena semua ini akan berdampak pada perkembangan atau pertumbuhan si kecil ya. Biasanya seorang ibu ya yang baru saja melahirkan mengalami baby blue. Mengapa? Mungkin secara psikologi suami merasa dikesampingkan ya. Jadi siapapun yang berinteraksi dengan seorang ibu ya, yang pertama-tama di sini harus memiliki empati ya, kemudian punya perhatian, kemudian memiliki penerimaan. Oke. Supaya apa ini? Supaya mental ibu ini bagus ya. Supaya mental seorang ibu yang baru saja melahirkan ini bagus ya, tidak stres, tidak depresi, karena semua itu akan berdampak pada perkembangan
bayi. Nah, selanjutnya adalah kecelakaan ya, kecelakaan. Jadi bayi yang baru dilahirkan pada masa perkembangannya harus benar-benar dijaga ya oleh orang tua atau pengasuh. Karena bayi terlahir normal seperti biasanya, tapi karena banyak kecelakaan yang terjadi pada seorang bayi pada masa perkembangannya. Karena pada masa perkembangan bayi rasa ingin tahu itu sangat tinggi ya. Maka pada masa perkembangan bayi atau anak seperti ini harus benar-benar dijaga. Karena walaupun bayi tersebut terlahir normal seperti biasanya atau seperti anak-anak lain pada umumnya, tetapi seorang bayi atau anak masih bisa mengalami kelainan karena kecacatan dari dalam diri bayi ya, juga dari luar diri bayi atau anak. Misalnya kecelakaan karena terjadi benturan, jatuh dari ketinggian, trauma, kecelakaan. Anak di bawah usia 3 tahun ya perlu diperhatikan. Ya, anak usia di bawah 3 tahun ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena di usia seperti ini anak belum bisa memahami kalau itu bahaya ya. Misalnya terkena benda tajam seperti pisau, parang ya, arus listrik, zat kimia, kecelakaan kendaraan, jatuh dari ketinggian ya. Kecelakaan seperti ini biasanya mengenai otak ya, mengenai otak dan akan menyebabkan kerusakan pada otak. Otak adalah suatu organ utama dalam kehidupan manusia. Kalau otak sampai mengalami kelainan, maka sistem atau fungsi tubuh lainnya akan mengakibatkan luka. Misalnya ya, luka pada otak. Maka orang tua harus memberi perhatian ekstra bagi anak usia seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian ada yang namanya keracunan. Ya, keracunan. Racun yang masuk ke dalam tubuh seperti cairan misalnya air raksa, pewangi pakaian, pembersih lantai, dan lain-lain ya. Jika diletakkan di tempat ya, pada tempat akan sangat membahayakan anak. Ya, jika tidak disimpan pada tempatnya ya, maka sangat membahayakan bagi anak. Misalnya anak mengkonsumsi cairan-cairan tersebut akan berdampak buruk ya pada tubuh atau bayi anak. Racun ini memasuki tubuh anak melalui makanan yang dikonsumsi seperti makanan kadaluarsa. Kemudian makanan yang mungkin sudah basi ya, udah basi atau busuk, dan makanan yang mengandung racun septiktoaktif ya, racun septiktoaktif ya, septiktoaktif ya. Racun ini akan mempengaruhi daya tahan tubuh bayi ya atau anak melemah, karena racun ini meracuni secara permanen, sehingga racun ini akan menyebar dalam darah dan bisa pula dialirkan ke otak, sehingga menyebabkan kecacatan pada bayi atau anak.